Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Wihara Sukawati Prasna dan juga kepada seluruh rohaniwan, panitia dan dharma yang bertugas pada hari ini, kepada semua sesuci umat sedharma yang mengikuti puja bakti Tanah Suci Sukawati di minggu pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pancaran kebahagiaan dan kebijaksanaan tanpa batas dari Buddha Amitabha. Amitabha. Ya, selamat hari Minggu dan selamat menyelesaikan puja bakti kita. Kita sudah mengawali hari kita ke depannya di hari ini. Semoga selama 7 hari ke depan perjalanan hidup kita dan spiritual kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amitabha semua. Ya, pada hari ini saya hendak membawakan tema berjudul Pujian Buddha Amitabha kepada Buddha Lokeswara Raja. Jadi pujian ini terdapat di Sutra Sukawati Vyuha yang versi panjang yang sudah diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi sebelumnya saya akan membaca pujian dari Sang Buddha Amitabha yang saat itu masih sebagai biksu Dharmakara, ya, yang disabdakan oleh Sang Buddha, ya, atau Buddha Sakyamuni. Ya. Ini mungkin pujiannya agak sedikit panjang, ya. Saya mengambil sepotong, kayaknya kurang lengkap, jadi kurang enak untuk didengar ya dan untuk dipahami. Jadi saya membaca secara keseluruhan dari pujian ini, yaitu berupa syair sebagai berikut. Ya, sambil mendengarkan, saya bacakan. Biksu Dharmakara sebelum mengucapkan pujian kepada Buddha Lokeswara Raja sebagai gurunya, beliau tentunya menghaturkan penghormatan yang sangat tinggi kepada gurunya ini dan memutari Buddha Lokeswara Raja sebanyak 3 kali. Ya. Syair yang diucapkan oleh Buddha Amitabha adalah sebagai berikut. Pancaran sinar muka Sang Buddha sedemikian mulia, keagungannya terpancarkan dengan tanpa batas. Pancaran kemuliaannya benar-benar tak terperikan, hingga matahari, bulan, dan batu-batu permata mulia di seluruh dunia yang semula bersinar sangat cemerlang, kini menjadi tampak redup dan pudar jika dibandingkan dengan cemerlangnya sinar dari paras muka Sang Bagawa. Kemuliaan sinar muka Sang Tathagata tak ada bandingnya di seluruh semesta. Suara penuh karisma yang mulia menggema hingga ke seluruh penjuru semesta. Moralitas, semangat belajar, semangat juang, konsentrasinya dalam bermeditasi, kebijaksanaan spiritual, serta perilakunya yang mulia sungguh tiada taranya. Kesemuanya itu sangat mengagumkan dan tak terperikan. Ia bermeditasi dengan konsentrasi yang sangat dalam dan langsung menyelam ke dalam lautan Dharma para Buddha. Ia menguasai kedalaman dan luasnya lautan Dharma hingga menembus ke tapal batasnya. Keserakahan, loba, kemarahan, dosa, dan pemahaman yang salah, moha, telah lenyap dalam diri yang mulia. Ia kuat dan tak terkalahkan bagaikan seekor singa. Dialah yang terberani di antara manusia. Segala kebaikan dan kemuliaannya tak terbatas adanya. Tumpukan pahala atas segala kebaikan yang ia lakukan sungguh sangat besar,
Kebijaksanaannya sangatlah dalam dan luhur. Pancaran sinarnya sangat mengagumkan siapa saja yang melihatnya. Sinarannya menggetarkan miliaran dunia di alam semesta. Saya bertekad untuk menjadi Buddha, setara dengan tingkatan yang engkau capai, oh Raja Agung penguasa Dharma. Menyelamatkan makhluk hidup dari siklus abadi lahir dan mati, membimbing mereka semua menuju kebebasan sejati. Ketekunanku dalam berdana, mengendalikan pikiran, kesempurnaan perbuatan baik, kesabaran dan kegigihan, serta tekun dalam meditasi dan membangkitkan kebijaksanaan. Kesemuanya itu terus-menerus akan kusempurnakan. Aku bersumpah, jika aku menjadi Buddha suatu saat nanti, aku akan memenuhi semua janji-janji suciku ini dimanapun ku berada. Kepada makhluk yang selalu resah jiwanya, akan aku berikan kedamaian. Sekalipun para Buddha ada di berbagai alam semesta, hingga bermiliar-miliar koti jumlahnya, ditambah lagi para makhluk suci yang juga tak terhitung banyaknya, bagaikan butiran-butiran pasir di sungai Gangga banyaknya. Aku bertekad untuk memberikan persembahan kepada para Buddha tersebut, dengan rajin dan tekun belajar dari mereka tentang jalan menuju pencerahan sempurna. Sekalipun alam Buddha di alam semesta tak terhitung jumlahnya, banyaknya bagaikan butiran-butiran pasir di sungai Gangga. Ditambah lagi alam-alam lain yang juga tak terhitung banyaknya. Cahayaku akan terpancarkan ke segala penjuru semesta, menyinari seluruh alam-alam tersebut. Kesaktian seperti itulah yang akan menjadi buah dari semua kerja kerasku, sehingga keagunganku dapat menjadi sedemikian tak terperikan. Ketika aku telah menjadi Buddha nanti, alam Buddhaku akan menjadi sedemikian elok. Orang-orang yang hidup di dalamnya pun rupawan dan menakjubkan. Terdapat singgasana yang sempurna untuk bermeditasi dan mencapai pencerahan sempurna. Alam Buddhaku bagaikan nirwana, tak bisa dibandingkan dengan alam-alam lain. Dengan kekuatan kewelas asihanku, aku akan menyelamatkan para makhluk melalui alam Buddhaku. Makhluk-makhluk yang datang dari 10 penjuru ke alam Buddhaku akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hati mereka. Begitu mereka menginjakkan kaki di bumi alam Buddhaku, seketika itu mereka akan merasakan rasa damai dan bahagia. Dengan ini aku mohon, oh Sang Buddha, jadilah saksi bagiku. Bersaksilah bahwa tekadku adalah benar adanya. Dengan semua sumpahku padamu, oh yang maha suci, akan aku penuhi dengan sepenuh jiwa ragaku. Para Buddha di 10 penjuru semesta memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Bersama ini, aku pun meminta mereka semua untuk menjadi saksi dari tekadku yang suci ini. Sekalipun aku harus selalu berada dalam kesengsaraan yang terparah sekalipun, aku tetap dengan tekun akan terus melatih diri, menjalani segala kesulitan dan kesusahan tanpa kenal lelah dan takkan pernah menyerah. Demikian syair pujian dari Buddha Amitabha kepada Buddha Lokeswara Raja. Ya. Dari syair ini tentunya kita semua bisa melihat bagaimana keteguhan tekad dari junjungan tertinggi kita, Buddha Amitabha. Di saat beliau masih menjadi biksu Dharmakara, beliau selalu berusaha untuk rajin, tekun, dan ikhlas, tulus untuk menjalani
pembinaan dirinya, ya. Juga dengan sekuat tenaga berusaha untuk merealisasikan semua ikrarnya yang terbilang banyak, ya, 48 ikrar. Bisa kita bayangkan bagaimana susahnya untuk merealisasikan 48 ikrar yang disabdakan oleh Biksu Dharmakara waktu itu. Kita masih memiliki 1, 2, 3 ikrar saja, itu sudah pontang-panting, ya, pontang-panting gitu ya. Tentunya banyak sekali halangan dan juga rintangan bagi kita untuk bisa merealisasikan sumpah bodi kita, ataupun ikrar kita, ataupun janji kita, ya, dalam pembinaan diri dan juga memberikan kebaikan bagi semua makhluk hidup. Buddha Amitabha punya 48 ikrar, dan beliau tidak pernah mengatakan bahwa 48 ikrar itu berat menurut beliau, ya. Kita 1, 2, 3 ikrar kita sudah merasa berat, ya, susah setengah mati untuk bisa merealisasikannya. Dan kadangkala kita juga bisa mengatakan, ya, di dalam hati kita bahwa kita gak sanggup untuk merealisasikan ikrar ataupun janji ataupun sumpah bodi yang kita lakukan, ya. Jadi di saat saya mendengarkan membaca syair ini, saya sungguh terhanyut dan terharu, ya. Dengan mendengarkan syair dari Buddha Amitabha ini, menjadi saya semakin menguatkan, ya, diri saya untuk teguh dan juga kuat dalam merealisasikan sumpah bodi saya yang hanya 3 saja, ya. Sumpah bodi saya hanya 3, ya kan? 1, menolong orang, ya. 2, membantu Siti Garba mengosongkan neraka dengan penyeberangan roh, ya, atau arwah. Yang 3, membimbing insan untuk melatih diri agar terlahir ke Sukawati Loka. 3 ini saja saya sudah hampir kehabisan nafas, ya. Menjalankan 3 ikrar ini saja saya udah berat, ya, susah, ya, gak kuat, ya. Di saat mendengar syair ini, membaca syair ini, saya malu, ya. Malu terhadap junjungan tertinggi, malu terhadap Buddha Amitabha, ya. Beliau 48 ikrar dengan segenap hatinya berusaha untuk merealisasikan ikrarnya tanpa mengeluh sedikit pun. Sedangkan saya hanya 3 ikrar sudah dikit-dikit, udah minta capek. Ini jujur saja saya ungkapkan, ya, jujur saja saya ungkapkan bahwa merealisasikan sumpah bodi itu benar-benar sangat berat, sangat susah, ya, karena bisa dibayangkan bahwa waktu kamu itu akan habis, ya, untuk bisa merealisasikan ikrar itu, ya. Saya merasa 3 ikrar saja kayaknya waktu saya nggak ada nih, kayak buat diri saya sendiri, ya. Saya nggak punya kesempatan untuk
melakukan sesuatu hal yang untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang saya mau berlibur pun tidak benar-benar liburan. Ya, jangan berpikir bahwa PSP liburan ya setahun 2 kali, 2 minggu, ya itu saya liburan. Enggak. Ya. Wah, enak sekali gitu kan ya. Kalau misalkan pas liburan 2 minggu, wah puas-puasin ya. Puas-puasin saya melakukan segala sesuatu yang saya inginkan tanpa adanya interupsi. Ya. Itu sejauh ini selama saya sudah mengucapkan sumpah bodi itu, ya, itu nggak ada sampai saat ini. Ya. Nggak ada tuh liburan yang benar-benar libur, ya, sama sekali tidak ada. Ya. Nah, bayangkan saja bagaimana Buddha Amitabha merealisasikan 48 ikrar itu, ya. Saya aja 3 ikrar itu kayaknya nggak ada liburan, ya. 3 ikrarnya nggak ada liburan. Bagaimana Buddha Amitabha? Buddha Amitabha mungkin bisa nggak pernah tidur, ya kan? Jadi Buddha Amitabha tuh saya pikir ini pasti gak pernah tidur nih, ya kan? 48 ikrar, ya, terjaga, beraktivitas, kemudian pas di saat tidur nggak tidur, bermeditasi, ya. Karena banyak yang harus beliau lakukan untuk merealisasikan ikrar ini. Saya 3 ikrar masih bisa tidur. Walaupun kadang-kadang tidur pun juga nggak bisa nyenyak, ya. Tidur pun juga tidak bisa benar-benar tidur, gitu ya. Kadang-kadang tidur pun juga saya harus merealisasikan ikrar seperti itu, ya. Makanya sekarang saya berpikir, saya ini nggak pernah libur nih Buddha Amitabha. Kapan saya liburan? Boleh dong saya minta cuti, gitu. ya, ya. Kadang-kadang saya masih seperti itu, gitu ya. Kadang-kadang saya suka curhat sama Buddha Amitabha karena beliau kan sekarang sudah ada di atas kepala saya, paten, gitu ya. Jadi apa-apa, kalau dulu saya curhatnya sama Chenso, ya. Saat ini saya nggak banyak curhat dengan Chenso Kuan Im, ya. Jadi kebanyakan curhatnya sama Buddha Amitabha karena Chenso Kuan Im mengatakan kepada saya bahwa keputusan tertinggi itu saat ini udah Buddha Amitabha. Ya. Jadi sekarang apa-apa ya saya curhat sama Buddha Amitabha. Buddha Amitabha, saya capek nih, ya kan? Saya liburan dikit ya, gitu. Ya, kemarin seperti itu, ya kan? Saya mau cuti, gitu ya. Cuti ya minimal seminggu lah, ya kan? Seminggu, tapi saya maunya bener-bener pure libur, ya, pure liburan, gitu ya. Jangan pas lagi saya minta izin libur seminggu, ada aja yang harus saya lakukan, gitu ya, untuk realisasi ikrar ini, ya kan? Boleh dong, walaupun saya berikrar, saya bersumpah bodi, saya minta libur, gitu loh, beberapa hari, ya kan? Ya. Nah, di saat itu saya langsung, kalau udah mulai kumat seperti itu, ya, itu kan namanya kumat, ya kan? Kumat males, ya kan? Kumat mulai mengeluh, gitu ya, mengeluh terhadap jalan dharma yang sedang dilakukan, ya kan? Biasanya saya kalau misalkan udah seperti itu, ya pasti bawaannya kan udah ngelamun dikit, gitu ya, ngelamunin, kapan saya liburan ya, gitu kan? Ya, nah di saat udah seperti itu, wah ini udah nggak beres, saya bilang gitu, ini sudah nggak beres, ya kan? Jadi ya udah saya baca-baca lah, ya kan, baca-baca kembali sutra Buddha Amitabha versi Indonesia ini, ya kan. Nah, jadi pas baca-baca, ya saya baca